Lagi. Wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ulang. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Terus. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Ulang. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Ulang. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Lagi. Wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Terus. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Lagi. Wa iz faraqna. Ulang. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Lagi. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Terus. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Lagi. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Nah, terjemahannya ayat 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ayat 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Nah, ini di dalam tafsir Jalalain wa idz najjaynakum wadhkuru, dan ingatlah. Disuruh ingat-ingat ya. Disuruh ingat-ingat ketika ada peristiwa yang menyenangkan, diingat-ingat supaya menjadi orang yang bersyukur. Idz najjaynakum, ketika kami menyelamatkan kalian, membebaskan kalian. Nah, ini kan diucapkan yang dituju itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Nah, jadi keturunan
Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Ya. Ketika kami menyelamatkan kalian, maksudnya abaakum, nenek moyang kalian dulu gitu maksudnya. Nah, jadi yang dituju umat Nabi Muhammad yang hidup pada masa Nabi Muhammad, disuruh ingat Nabi Musa maksudnya. Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad. Kamu ingat-ingat nenek moyang kamu dulu pada zaman Nabi Musa. Dulu diingat-ingat itu. Ada peristiwa yang besar diingat-ingat gitu. Nah, jadi disuruh ingat-ingat dulu Allah memberikan nikmat kepada nenek moyangmu dulu. Nah, yang diajak bicara siapa? Umat Nabi Muhammad, disuruh ingat-ingat nikmat yang dulu Allah berikan kepada kakek-kakeknya itu pada zaman Nabi Musa. Jadi supaya ingat bahwa ada nikmat Allah yang luar biasa kepada mereka, kakek-kakek kamu dulu. Nah, kamu keturunannya ingat itu. Nah, jadi disuruh mengingat yang pertama supaya bersyukur, yang kedua supaya beriman. Karena keturunan Bani Israel itu pada masa Nabi Muhammad tidak semuanya beriman. Jadi diingatkan oleh Allah itu, ingat-ingat orang-orang tua kamu dahulu banyak mendapatkan nikmat, dibebaskan dari gangguan-gangguan Fir'aun, diselamatkan dari gangguan Fir'aun, dari gangguan keluarga Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum yudhiqunakum su'al azab. Jadi kamu dulu disiksa itu dengan siksaan yang berat. Nah, siksaan yang berat. Lalu ada yang selamat, ada yang tidak disiksaan itu. Yuzabbihuna abna'akum. Jadi mereka siapa? Keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun itu menyembelih anak-anak laki-laki yang lahir. Jadi kalau ada anak laki-laki yang lahir disembelih itu, dibunuh. Ini kan siksaan itu namanya. Tapi kamu sampai sekarang ini kan aman, berarti kamu hidup, gitu ya. Kakek kamu nggak kena itu sehingga menimbulkan mendatangkan keturunan kamu ini. Kalau meninggal kan nggak mungkin kan. Ya. Terus apa? Wa yastahyuna nisaakum. Kalau anak-anak perempuan dibiarkan hidup, nggak dibunuh. Itu pada masa apa? Kerajaan Fir'aun di mana? Di Mesir pada zaman Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu kan sebenarnya bukan satu ya, raja-raja di Mesir. Jadi saya belum pernah berkunjung ke sana. Nah, jadi kalau ada rezeki, perlu ini kita kunjung ya, biar tahu. Sampai sekarang itu masih ada adik saya, kan ada adiknya ibu maksudnya. Ada yang sudah kunjung ke sana, ya cerita juga. Jadi ya jelas masih mayat-mayat itu ada. Ya. Mumi dibikin mumi. Iya, mumi ya. Mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Ada paket umroh yang langsung ke Mesir ya. Jadi kita langsung umroh dari Mekah Madinah langsung ke Mesir untuk menyaksikan sejarah itu. Ya, mudah-mudahan. Kenapa itu dilakukan oleh Fir'aun?
Karena mereka ini terhasut oleh para normal, tukang tenung, tukang tebak. Nanti katanya gitu, kalau ada anak laki-laki lahir, itulah yang akan menghilangkan kedudukan kamu. Kata dukun. Nah, kata dukun sama Fir'aun. Wah, Fir'aun ketakutan. Makanya setiap ada anak laki-laki dibunuh, ya. Wa fi dzalikum, dan pada peristiwa itu al-azabu awil inha. Ada siksaan, ada keselamatan. Yang disiksa apa? Anak laki-laki. Yang selamat siapa? Anak perempuan. Itu peristiwa itu balaun, ibtilaun au in'amun. Ada ujian dan ada nikmat. Ujian besar, anak laki-laki dibunuh. Nikmat, anak perempuan hidup. Nah, jadi ada dua peristiwa, ada nikmat dan ada ujian. Biar diingat-ingat. Dari siapa itu? Mir rabbikum, dari Tuhanmu. Ada ujian dari Allah, ada nikmat dari Allah. Kalau ada ujian yang berat semacam itu, kita hadapi dengan sabar. Kalau ada nikmat, dihadapi dengan syukur. Jadi ada ujian dihadapi dengan sabar, ada nikmat dihadapi dengan syukur. Begitu sikap yang dikagumi Rasulullah. Jadi ada ujian, peristiwa yang tidak menyenangkan dihadapi dengan sikap sabar. Ada yang menyenangkan berupa nikmat disikapi dengan syukur. Tenang hidup itu. Hanya kadang-kadang perlu perjuangan juga. Karena untuk sabar juga perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Sabar itu pahit, tapi dampaknya lebih manis dari madu. Nah, sabar itu pahit, tapi dampaknya lebih manis dari madu. Makanya perlu perjuangan. Untuk menjadi orang yang syukur, ya, juga perlu perjuangan. Kadang-kadang mendapatkan nikmat yang sudah enak. Nikmat hidup enak, makan enak. Tapi diuji oleh Allah kadang-kadang dengan sikap rakus. Ya. Kurang terus. Ya. Sehingga karena tamak, enggak tahu hak siapa. Yang penting dapat. Ada enggak yang begitu? Iya. Jadi ternyata bersyukur juga memerlukan perjuangan. Sehingga tidak menjadi orang yang tamak, tidak menjadi orang yang rakus, tidak suka ngambil hak orang. Jangankan yang haram, yang syubhat pun hati-hati, ya. Tahu syubhat? Syubhat itu yang remang-remang. Ya, remang-remang, halal enggak jelas, haram tidak jelas, remang-remang namanya. Halal enggak tahu. Haram enggak tahu, itu syubhat namanya. Ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat, berarti dia jatuh kepada yang diharamkan Allah. Jadi syubhat itu sangat berbahaya. Seperti orang menari-nari di pinggir sumur. Ya. Nari-nari di pinggir sumur itu sangat berpotensi untuk jatuh ke dalam sumur. Ya. Sama dengan apa lagi? Syubhat itu sama dengan mengembala kambing di pagar orang. Di pagar tanaman orang. Mengembala kambing di situ berpotensi untuk makan tanaman orang. Kambingnya dosa enggak? Kambingnya enggak dosa, ya.
Yang dosa orang yang punya kambing. Tapi watak orangnya kadang-kadang kalau orang rakus itu seperti wataknya kambing. Nggak tahu halal, nggak tahu haram. Kalau kambing nggak tahu halal karena memang apa saja yang dia suka dimakan boleh karena tidak punya akal. Tapi manusia ada aturan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram jelas, yang halal pun jelas. Di antara halal dan haram itu namanya syubhat. Ya. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat berarti dia jatuh ke dalam hal yang diharamkan Allah. Makanya hati-hati. Contohnya kayak apa itu kan? Ya apa saja umpamanya. Ya umpamanya satu aja. Ini ada barang nih. Punya siapa? Nggak tahu. Ya. Jangan langsung dimakan. Ya. Jangan langsung dimakan. Ada makanan punya siapa? Jangan langsung dimakan. Ya. Bisa saja halal, bisa saja haram. Itu syubhat namanya. Harus jelas. Ini punya si A, boleh nggak dimakan? Boleh, makan. Atau punya si B, boleh nggak dimakan? Nggak tahu. Nah itu ya syubhat namanya. Jadi halal belum tentu, haram belum tentu. Itu kita harus bersikap terhadap sesuatu yang pasti. Haram jangan, halal makan. Kita dagang dapat untung, tidak ada penipuan, penuh dengan kejujuran, ada keridhaan dari si pembeli, enggak maksa-maksa, ya halal. Tapi jual beli dengan menipu orang haram, jelas kan? Atau ngambil punya hak orang haram. Ini punya siapa? Ya punya si A, tapi kan aku dapat menguasai. Nah, ya ada kadang-kadang dalam harta waris orang itu berjuang untuk mendapatkannya, padahal dia tidak punya hak. Lalu yang punya hak, yang ahli warisnya nggak dapat karena mungkin kalah dia, mungkin dia nggak bisa membuktikan kalau itu miliknya, hak dia. Lalu mungkin dibawa pengadilan, dia bisa manipulasi data yang nggak punya hak itu, ya haram. Ya, gimana yang punya harta itu, yang nggak dapat harta karena kalah hukum dunia. Tapi hati-hati, nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ngambil bukan haknya, atau ada sebagian haknya tapi ada yang lebih berhak. Ya. Lebih berhak. Nah, dia langsung ambil sikap sepihak. Nah, tidak menyelesaikan dengan yang punya hak, bahkan yang lebih punya hak. Lalu dianggaplah sebagai milik dia, diambillah penghasilannya itu semuanya tanpa ada ridho dari pihak yang lain. Itu bahaya. Mungkin di dunia aman, ya, ngambil hak orang, tapi di akhirat, nah makanya kita ini jangan hanya berpikir masalah di dunia, ya. Kita di dunia hidupnya sebentar. Yang hidup abadi di akhirat. Hati-hati terhadap hal yang diharamkan Allah. Jangan kita suka mengambil hak orang. Nanti bahayanya di hadapan Allah. Tuh, hati-hati, jangan sampai mengambil hak orang.
karena akan mendapatkan balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini yang kedua. Wadhkuru idz farraqna bikumul bahra. Ingat-ingat ketika kami membelah lautan, kata Allah, dengan izin Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut pada saat dikejar-kejar oleh musuh Fir'aun dengan tentaranya, Fir'aun dengan pengikutnya, sehingga Nabi Musa dengan pengikutnya bisa lari selamat dari kejaran musuh. Masuk ke laut, lari dia selamat di kejaran musuh sampai di tepi pantai. Jadi ingat-ingat, kata Allah, itu nikmat. Wa aghraqna ala fir'auna qaumahu. Nah, lalu kami tenggelamkan keluarga Fir'aun, pengikut Fir'aun bersama Fir'aun. Jadi Allah lalu menenggelamkan Fir'aun. Begitu Nabi Musa nyebrang dengan tentaranya sampai di tepi laut, udah tembus, masuk tentara Fir'aun. Lalu yang tanya membelah terkatup kembali. Nah, mereka tenggelam di tengah lautan. Wa antum tanzurun, kamu menyaksikan itu. Kata siapa? Allah. Kalian tuh melihat. Maksudnya siapa? Dulu, ya. Dulu nenek moyangnya yang menyaksikan. Mereka yang hidup pada Nabi Muhammad itu diingatkan. Jadi kakek-kakek kalian itu dulu menyaksikan, melihat itu. Jadi yang mengikuti Nabi Musa selamat, ya. Yang mengikuti Fir'aun tenggelam. Di sini kan terjadi sebenarnya apa? Persaingan, permusuhan antara pengikut Nabi Musa dan pengikut Fir'aun. Jadi kebenaran dan kezaliman berhadapan. Maka kebenaran itu akan selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita taat kepada Allah dan juga minta pertolongan hanya kepada Allah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita hidup di dunia minta bantuan saudara umpamanya di dalam menyelesaikan masalah, pada hakikatnya itu adalah pertolongan Allah. Saudara hanya sebagai pelantara saja, ya. Sebab saudara kita itu kalau enggak ditolong Allah, enggak dikasih tangan oleh Allah, enggak dikasih rezeki oleh Allah, enggak dikasih apa-apa oleh Allah, mana bisa bantu kita? Ya, karena dia bisa bantu karena ada pertolongan Allah, ada rahmat Allah. Makanya kita tidak boleh sombong. Jadi apa yang bisa kita berbuat, apa yang bisa kita lakukan meringankan orang lain, jangan sombong. Itu karena ada rahmat Allah. Mantapkan di sini. Sehingga tidak menjadi orang yang sombong. Kalau kita bisa menolong orang, alhamdulillah, aku bisa memberikan rezeki yang Allah berikan kepada saya kembalikan kepada hamba Allah, gitu. Ya. Jangan
membantu saudara biaya sekolah umpamanya. Kalau perlu diem-diem, ya, disembunyikan, dirahasiakan. Tuh. Jadi alhamdulillah aku dapat rezeki dari Allah, aku kembalikan kepada Allah melalui hamba Allah. Itu membantu namanya. Mantap kan di sini. Dan dibiasakan latihan, ya. Aku mendapatkan rezeki dari Allah, aku kembalikan kepada Allah melalui hamba Allah, aku memberikan bantuan berupa uang sekolah buat si fulan. Jadi, tapi gak usah diumumkan sama orang, ya. Hati kita. Nah, internal keluarga ngomong-ngomong dibiasakan, alhamdulillah kita dapat rezeki dari Allah. Mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah berupa apa? Taat. Nah, ayo kita rajin sholat, kita dimudahkan Allah, kita bisa makan. Ini perlu sering disebut itu, biar anak juga terbiasa. Nanti setelah tua dia juga akan ngomong sama keturunannya, nah, ayo kita bersyukur, rajin sholat, senang sedekah. Itu insya Allah akan menghasilkan keturunan yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat menjalankan perintah-Mu. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat menjalankan perintah-Mu, sabar meninggalkan segala larang-Mu. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan usaha-usaha kami, ya Rabb, dalam naungan rahmat dan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.